Pria Israel tewas saat hendak kabur dari gempuran Rusia di Ukraina. Seorang pria Israel tewas dibunuh di Ukraina saat mencoba melarikan diri dari agresi militer Rusia. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan warganya itu tewas saat mobil konvoi yang ia tumpangi dan tengah mengerah menuju Moldova menjadi sasaran Rusia. Sekitar 2.000 warga Israel telah meninggalkan Ukraina sejak Rusia memulai invasinya pada 24 Februari lalu, menurut Kementerian Luar Negeri Israel. Sementara itu, selain Israel, berbagai negara seperti Korea Selatan juga berupaya mengevakuasi warganya yang ada di Ukraina. Tim pemantau hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengkonfirmasi sebanyak 102 warga terluka akibat serangan tersebut. Lebih dari setengah juta warga juga telah mengungsi dari Ukraina sejak Rusia meluncurkan agresi skala penuh pada 24 Februari lalu. Mayoritas warga Ukraina itu mengungsi ke negara tetangga Polandia. Sementara itu, banyak sekali warga Israel yang kabur dari Ukraina. Seperti yang diketahui, banyak sekali warga Israel tinggal di Ukraina dan juga para Yahudi banyak sekali menempati daerah-daerah di Ukraina. Sementara itu, Presiden Ukraina sendiri adalah keturunan Yahudi yang pastinya banyak sekali warga Israel yang berada di Ukraina. Rusia serang orang-orang Yahudi, Ukraina kecewa, Israel tak berkutik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempertanyakan mengapa Zionis Israel tidak dapat memberi bantuan lebih pada Ukraina, di mana diketahui Israel dan Palestina saat ini juga tengah memanas. Sementara itu, Volodymyr Zelensky mengatakan, kami dapat bertanya mengapa kami tidak mendapat bantuan dari saudara kami, di mana kami masih bertempur melawan Rusia. Apakah Israel juga tidak menjatuhkan sanksi berat kepada Rusia? Demikian pertanyaan Zelensky saat melakukan video call dengan parlemen Israel. Sementara itu, Ukraina dengan keras menolak untuk meletakkan senjata dan menyerahkan kota pelabuhan ke Rusia meskipun kota itu sudah sepenuhnya terkepung oleh Rusia. Tidak ada negosiasi yang dapat dilakukan bagi kami untuk meletakkan senjata dan kami telah memberitahu Rusia bahwa kami tidak akan pernah menyerah, kata Wakil Perdana Menteri Ukraina. Rusia sebelumnya memberi waktu kepada pasukan Ukraina untuk meletakkan senjata dan menyerah saja. Kami mendesak semua pasukan Ukraina untuk meletakkan senjata dan keluar dari kota ini. Kementerian Pertahanan Rusia melalui Telegram juga mendesak otoritas di sebuah wilayah Ukraina untuk mempermudah situasi. Kami bisa memutuskan sekarang ataupun nanti, apakah kamu ingin bersama orang-orang atau dengan penjahat, seperti presidenmu itu, ungkapnya. Seperti diketahui, Zelensky adalah keturunan Yahudi dan juga banyak orang-orang Yahudi tinggal di Ukraina. Zelensky juga marah dan geram karena Israel hanya memberikan bantuan yang tidak sangat besar untuk negaranya, di mana Rusia dengan mudah menghancurkan banyak fasilitas dan juga mengalahkan banyak tentara Ukraina. Sementara itu, seperti diketahui, Rusia juga mengecam keras aksi Israel di Palestina. Hubungan kedua negara ini makin memanas setelah Moskow juga mengusir banyak badan Yahudi di Rusia. Gempar.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ingin jadikan Ukraina sebagai Big Israel usai perang dengan Rusia. Akankah negara Ukraina akan jadi negara Yahudi seperti Israel di tangan Zelensky? Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ingin menjadikan negaranya Big Israel dengan wajahnya sendiri setelah invasi Rusia berakhir. Dia menekankan keamanan kemungkinan akan menjadi masalah utama di Ukraina setelah perang berakhir. Zelensky mengungkapkan mimpinya itu di situs resmi Presiden. Ia menekankan bahwa visinya untuk masa depan pasca konflik Ukraina termasuk memiliki angkatan bersenjata di semua institusi, supermarket, bioskop, akan ada orang-orang dengan senjata. Di Israel, gambar warga sipil bersenjata, pemukim, dan tentara adalah hal biasa. Pemerintah seringkali meminta keamanan. Zelensky yang merupakan seorang Yahudi dalam beberapa kesempatan menekankan pentingnya menjaga hubungan dekat dengan Israel. Ia memuji Israel sebagai model bagi Ukraina. Saya yakin bahwa masalah keamanan akan menjadi nomor 1 dalam 10 tahun ke depan, kata Zelensky. Ia menolak gagasan bahwa Ukraina pasca perang akan meniru demokrasi Eropa liberal seperti Swiss sebagai model. Dia mengatakan bahwa orang-orang Ukraina akan menjadi tentara yang besar. Zelensky juga mengatakan bahwa Ukraina tidak akan benar-benar liberal seperti Eropa. Dia mengatakan harus melakukan modus operandi yang berbeda. Ukraina pasti tidak akan seperti yang diinginkan sejak awal, itu tidak mungkin, katanya kepada anggota media Ukraina selama briefing. Zelensky menekankan bahwa Ukraina juga tidak akan tergelincir ke dalam otoritarianisme. Sebuah negara otoriter akan kalah dari Rusia. Orang-orang tahu apa yang mungkin mereka perjuangkan, katanya.